Salam sejahtera seluruh jemaat GCC simpatisan, seluruh umat Kristen dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa kembali dengan Anda semua melalui ibadah live streaming yang dipancarkan melalui link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Hari ini kita akan mengupas satu topik firman Tuhan yang cukup menarik, pro dan kontra perayaan Natal. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan satu pujian, hikmat. Pujian judulnya yang begitu singkat, hanya 6 huruf, H-I-K-M-A-T, hikmat. Semoga pujian ini menambah hikmat bagi kita untuk menggali topik yang hari ini, topik yang dalam, topik yang cukup berat. Mari kita nikmati pujian ini. Ya Tuhan, ku bersyukur atas berkat dan mujizat yang telah Kau nyatakan. Ya Tuhan, ku bersyukur atas kasih setiamu yang Kau anugerahkan. Sekarang inilah yang ku pinta, hikmat mengelola apa yang telah ku terima, sebab hatiku percaya Kau sediakan juga semua hal terbaik yang tiada ku pinta. Ya Tuhan, ku bersyukur atas kasih setiamu yang Kau anugerahkan. Sekarang inilah yang ku pinta, hikmat mengelola apa yang telah ku terima, sebab hatiku percaya Kau sediakan juga semua yang terbaik. Oh, inilah yang ku pinta, hikmat mengelola apa yang telah ku terima, sebab hatiku percaya Kau sediakan juga semua hal terbaik. Oh, Kau sediakan juga semua hal terbaik. Oh, yang tiada ku pinta. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita memulai firman Tuhan, kita akan berdoa. Mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, di momen hari ini, tanggal 25 Desember 2022, kami tetap on air. Kami tetap mengadakan ibadah secara live streaming. Pimpin kami, sertai kami Tuhan, supaya ibadah pada hari ini menjadi ibadah yang istimewa bagi kami. Terlebih kami ingin menggali lebih jauh lagi yang berkaitan dengan kelahiran Engkau 2000 tahun yang lampau di Yerusalem, di kota Bethlehem. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami, berikan hati seorang murid bagi kami untuk menerima hati
hati seorang murid untuk lebih rindu memahami kebenaran dan telinga seorang murid mendengarkan kebenaran yang akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyiapkan kami menerima kebenaran ini. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang sebenarnya saya tidak sukai. Oke. Mungkin Anda berkata, "Loh kok nggak suka Natal?" Bukan itu maksudnya. Tentu kita menyambut kelahiran Yesus Kristus. Nah, yang saya tidak sukai itu adalah saya tuh tidak suka menghakimi orang, tidak suka mengkritik orang. Tapi ketika saya memahami sebuah kebenaran, maka saya kalau tidak sampaikan tuh rasanya ada ganjalan di dalam hati saya. Maka hari ini akan kita kupas adalah pro dan kontra perayaan Natal. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu masuk ke dalam pengajaran ini, terus terang ada yang saya mau bongkar. Bukan tujuan tendensi menjatuhkan Anda, menyalahkan Anda, tidak. Saya hanya ungkapkan sebuah fakta sejarah, fakta kebenaran-kebenaran Alkitab. Karena itu topik hari ini cocok untuk orang yang rindu haus mencari kebenaran. Kalau Anda hanya sekedar mau menjadi Kristen, tidak cinta kebenaran, silakan di skip. Okay, silakan di skip, ini tidak cocok untuk Anda. Tapi kalau Anda penasaran, Anda rindu menggali Alkitab, maka topik ini cocok untuk Anda. Kita hari ini akan kupas tentang pro kontra perayaan Natal. Tapi Anda kan belum tahu saya ini pro atau saya kontra, maka ikuti dulu. Desember. Bulan Desember adalah bulan yang dipenuhi dengan berbagai kesibukan dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi bulan Desember ini memang bulan yang penuh kesibukan. Maka tidak heran kalau Anda lihat Desember ini suasana lebih ramai, jalanan lebih macet. Jangan kaget karena memang bulan Desember ini bulan yang penuh dengan kesibukan. Kesibukan itu bukan hanya didominasi umat Kristen gara-gara perayaan Natal. Bukan. Tapi semuanya ada terlibat. Karena manusia hidup di dalam dunia. Dalam dunia bisnis, Desember ini adalah tahun tutup buku. Lihat kantor-kantor, bank-bank, bahkan banyak bank tanggal 15 Desember itu sudah mulai pada tutup banknya untuk persiapan tutup buku, diaudit, neraca dibereskan supaya ketika memasuki tahun 2023 memulai lembaran baru, neraca yang baru, transaksi-transaksi yang baru. Kemudian dalam dunia, bagi dunia, Desember adalah bulan terakhir. Tanggal 30 Desember adalah pergantian tahun yang sebentar lagi akan ditinggalkan tahun 2022 menuju tahun 2023. Dan itu tidak akan terulang kembali. Tanggal bisa terulang, hari bisa terulang, bulan bisa terulang, tapi tahun tidak akan terulang kecuali Anda salah cetak kalender. Jadi nggak mungkin 22. Tapi 23, tahun depan gak mungkin kembali 22, 24, 25, sampai seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang. Jadi angka yang Anda nikmati hari ini 2022 adalah angka yang bisa bertahan tinggal 1-2 minggu. Bagi keluarga, Desember adalah liburan panjang. Selain liburan Natal, liburan pergantian tahun, Desember ini banyak keluarga-keluarga mulai merencanakan perjalanan panjang. Liburan, tur ke dalam kota, keluar kota, bahkan ke luar negeri, keliling dunia. Ya fine-fine saja, oke-oke saja. Kalau Anda punya waktu dan kesempatan, tidak apa-apa, nikmati saja. Kemudian dalam dunia rohani, nah ini yang menambah keramaian. Umat Kristen melakukan perayaan kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Jadi, di mana-mana kita bisa melihat perayaan-perayaan Natal, tenda-tenda dipasang, kursi-kursi ditambah,
gedung dihias, pohon Natal ada di mana-mana. Baik di gereja, di jalanan maupun di mall. Belakangan saya lihat di kota Solo oleh Gibran, dihias menjadi sebuah kota yang bernuansa Kristen yang sangat menyolok. Jadi Solo untuk bulan Desember seakan-akan menjadi kota Kristen. Ya, bersyukurlah bahwa masyarakat Solo cukup toleransi. Tentu nanti menjelang Idul Fitri, kalau kota Solo mau dihias dengan nuansa Islam, itu oke-oke saja. Dan harapan saya umat Kristen maupun non-Kristen bisa terima. Karena itulah toleransi yang kita harapkan bisa dijunjung tinggi di NKRI. Sikap umat Kristen dalam perayaan Natal. Terjadi dua pandangan. Pandangan pertama adalah pro dan pandangan kedua adalah kontra. Pro kontra. Pro itu artinya merayakan Natal itu sebuah keharusan, memang harus dijalankan karena Natal itu sudah identik kekristenan. Tapi ada sekelompok yang kontra yang mengatakan Natal itu tidak perlu dirayakan, tidak perlu dijalankan. Nah, mana yang benar? Lalu mana yang lebih banyak? Kita lihat yang pro. Yang pro Natal itu ada paling tidak 90%, yang kontra itu hanya 10%. 90 dan 10%. Jadi mayoritas umat Kristen itu merayakan Natal, hanya sedikit yang tidak merayakan Natal. Tentu masing-masing punya argumentasi. Yang 90% merayakan Natal punya argumentasi sejarah Alkitab dan ayat dan nubuat-nubuat. Argumentasinya sama, yang kontra pun sama, sehingga masing-masing punya argumentasi. Kadang-kadang argumentasi itu begitu tajam tanpa solusi. Karena itu kembali lagi ke masing-masing. Karena itu kalau Anda yang ada di 90% merayakan Natal, saya tidak tahu pembahasan saya cocok untuk Anda atau tidak. Kecuali Anda punya hati yang lapang, bisa terima pandangan orang yang berbeda. Tapi kalau Anda adalah tipe orang yang kritis, langsung mencap, Pak Nathan sesat, ya tidak cocok untuk Anda, silakan di skip saja. Karena saya membutuhkan yang 10% yang mungkin tidak merayakan Natal, tapi argumentasi alasan-alasan mereka belum kuat. Kita akan bahas lebih jauh. Berikut ini gereja-gereja yang tidak merayakan Natal. Saya dapatkan dari internet ya. Ada gereja Advent dengan jemaat sekitar 20 juta di dunia ya. Ada Saksiova 10 juta. True Jesus Church atau Gereja Yesus Jati lebih kurang 3 juta. Kemudian Church of Christ 2,8 juta. Kemudian ada Quaker. Nah, kalau Anda pernah makan sereal ataupun Havermut, nah itu ada produk Quaker. Nah, itu adalah kelompok Kristen. Mereka itu hidup di dalam satu kelompok yang mungkin kalau tidak salah disebut kelompok Moravian. Kemudian ada Messianic Judaism. Ini adalah orang-orang Yahudi yang percaya Yesus Kristus itu adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Jumlahnya sekitar 350.000. Kemudian ada The United Church of God. Umatnya sekitar 15.000 dan The World Last Chance. Nah, di sini datanya berapa jemaatnya saya tidak ada informasi. Nah, ini adalah contoh-contoh yang saya katakan 10%. Tentu masih banyak juga yang tidak dicantumkan di sini. Yang dicantumkan di sini yang tentu yang menonjol. Masih ada gereja-gereja lokal yang mungkin tidak merayakan Natal. Baik gereja yang merayakan Natal maupun yang tidak merayakan Natal sama-sama berpegang pada Alkitab sebagai argumentasinya. Tapi masalahnya adalah Alkitab kita sama. Tuhan yang kita sembah sama. Tapi kenapa ada dua pandangan yang berbeda yang saya katakan pro dan kontra tadi? Nah, apakah Alkitab itu mengandung multi kebenaran? Artinya yang ini benar, yang ini juga benar. Bapak Ibu, firman Tuhan itu tidak bisa abu-abu.
Karena Tuhan sendiri sudah mengatakan, ya katakanlah ya, tidak katakanlah tidak. Selebihnya itu adalah dari kuasa kegelapan. Karena itu pro dan kontra harus ada solusi. Kalau Anda pro Natal, ya silakan kalau argumentasimu benar. Menurutmu benar ya, tapi belum tentu menurut firman Tuhan. Nah yang kontra, yang tidak setuju, Anda pun harus bisa buktikan kebenaran alasan kenapa Anda tidak merayakan Natal. Kalau tidak, maka tidak ada solusi, tidak ada kepastian. Bapak Ibu, benar di mata manusia belum tentu benar di mata Tuhan. Kita pegang dulu kalimat ini. Benar di mata manusia belum tentu benar di mata Tuhan. Kita lihat benar di mata manusia dan benar di mata Tuhan ini. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi jelas ya. Seringkali ada perbedaan antara kita dengan Allah. Rancangan itu adalah rencana. Seringkali rencana kita yang indah-indah, yang benar-benar menurut kita sudah tepat, tapi di mata Tuhan rancanganmu keliru. Oke? Kita keliru. Beda dengan Tuhan. Yang harus kita ikuti adalah Tuhan, bukan rancangan kita. Karena kita bukan maha tahu, sedangkan Allah maha tahu. Lalu ayat yang ke-9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Kalau rancangan itu rencana, jalan itu adalah cara. Cara melaksanakan rencana. Artinya, cara Tuhan dengan cara kita, pandangan Tuhan dengan pandangan kita belum tentu sama. Jadi apa yang menurut kita benar, baik, tapi belum tentu menurut Tuhan juga benar dan baik. Saya akan berikan satu contoh peristiwa. Contoh peristiwa bahwa kehendak Allah, persepsi Allah, kadangkala berbeda jauh dengan persepsinya manusia. Satu ketika Tuhan memerintahkan Raja Saul berperang melawan bangsa Amalek yang dicatatkan di dalam kitab 1 Samuel 15 ayat 1 sampai ayat 35. Tapi saya tidak akan kupas pasal ini. Saya hanya mau ambil intisarinya bahwa kadangkala yang menurut kita benar tapi belum tentu menurut Allah benar. Karena saya akan aplikasikan di dalam perayaan Natal yang menurut kita benar, tapi kira-kira menurut Allah benar atau tidak. Kita bahas. Perintah Tuhan ini sangat keras dan terkesan sangat kejam. Bahkan saya yakin ketika perintah ini ditujukan kepada Anda, belum tentu Anda dan saya sanggup menjalankannya. Apa perintah Tuhan itu? Membunuh semua rakyat Amalek. Pria, wanita, anak-anak, bahkan bayi yang masih menyusui. Kejam gak? Kejam. Keras gak? Keras. Sanggup Anda jalankan? Kalau hanya membunuh yang laki-laki, oke lah kita masih bisa mengerti. Karena laki-laki ini yang akan berperang, yang akan jadi tentara. Karena itu memang dalam peperangan antar negara, laki-laki dihabisi. Sedangkan wanita, itu ibu rumah tangga. Mereka tidak tahu apa-apa. Oke lah, katakanlah pria wanita dibunuh supaya ada keseimbangan. Lalu bagaimana dengan anak-anak dan bayi? Mereka kan gak tahu. Orang tuanya melakukan kesalahan apapun, mereka tidak tahu. Mereka adalah tumbal atas sebuah kesalahan, tumbal atas sebuah resiko. Saya katakan sangat berat. Jadi ketika Tuhan suruh, Nathan, bunuh semuanya. Untunglah Tuhan tidak berikan perintah ini ke saya. Kalau Tuhan berikan perintah ini kepada saya juga harus berpikir melawan nurani. Melawan nurani. Tegakah Anda menggorok seorang anak kecil, seorang bayi yang lagi menyusu, tega kita gorok lehernya? Sampaikah kita seperti itu? Itu enggak mudah. Saya katakan berat. Lalu yang kedua, membunuh semua hewan yang mereka miliki. Nah ini mungkin gampang. Karena hewan tinggal kita potong-potong, sembeli-sembeli, selesai. Tapi yang bagian pertama itu nyawa manusia. Apalagi nyawa-nyawa
anak-anak yang masih kecil, yang masih menyusui, yang tidak tahu apa-apa. Tapi itu perintah Tuhan yang harus dijalankan. Jadi yang saya ingin berikan penegasan di sini adalah Tuhan itu tegas terhadap firman-Nya. Tuhan katakan A, jangan kau ubah jadi B. Tuhan katakan habisi, jangan kau kutak-katik, jangan libatkan perasaanmu untuk menjalankan firman Tuhan. Intinya di sana. Kita lihat perintah Tuhan dan bagaimana Saul menjalankannya. 1 Samuel 15 ayat 1. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Ayat 2, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya dan jangan ada belas kasihan padanya. Perhatikan kata yang saya cetak biru dan bergaris bawah. Jangan ada belas kasihan kepadanya. Artinya kadang-kadang dalam menjalankan firman Tuhan jangan libatkan perasaanmu. Kalau engkau libatkan perasaanmu, firman Tuhan itu sulit sekali engkau jalankan. Tapi taat sepenuhnya. Walaupun perintah Tuhan itu berat. Di mana beratnya? Perhatikan ini, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Sanggup Anda jalankan? Jika engkau punya belas kasihan, engkau tidak akan sanggup menjalankan firman Tuhan. Bagaimana mungkin engkau tega membunuh, menggorok leher dari bayi-bayi yang sedang menyusui, yang matanya menatap Anda adalah kek, habisin. Karena itu jangan libatkan perasaan. Tuhan kata habisi. Ini zaman perjanjian lama ya Bapak Ibu. Bukan zaman perjanjian baru. Karena zaman perjanjian lama itu Allah itu terkesan sangat tegas, sangat keras. Ini perintah yang sangat keras. Karena itu saya katakan belum tentu kita pun sanggup lakukan. Tapi bagaimana Saul? Saya katakan Saul ini luar biasa. Mentalnya itu luar biasa. Mungkin dia ini seorang tentara. Jadi membunuh itu sudah biasa. Lihat ayat yang ke-7. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Ayat 8, Agag, raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup. Tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Ayat 9, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpasnya semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Bapak Ibu perhatikan. Saul telah melibatkan pikiran logikanya untuk menjalankan firman Tuhan. Rakyat. Tentu rakyat itu tergantung raja. Kalau raja tegas, jangan ada yang disisakan. Semuanya bunuh. Semua manusia. Semua hewan dibunuh semua. Semua harta kekayaan rampasan harus dibasmi. Dimusnahkan semua. Dibakar dengan api. Selesai. Kalau rakyat ada secara pribadi lakukan itu kesalahan dia. Tuhan akan hukum dia. Tapi Saul ini raja, komando tertinggi. Ketika dia berkata A, maka seluruh prajurit yang pergi berperang harus ikut komando dia. Tapi sayang sekali Saul melakukan pelanggaran. Apa yang dia langgar? Perhatikan. Agag, raja orang Amalek ditangkap hidup-hidup. Untuk apa raja orang Amalek ditangkap hidup-hidup? Saya yakin Saul itu pasti punya tujuan. Apa tujuannya? Secara logika saya yakin tujuan Saul itu pasti baik. Oke, baik. Di mana baiknya? Ingin membangkitkan semangat dari prajuritnya. Lihat nih, raja musuh kita berhasil kita tangkap. Kita bisa permainkan, kita bisa hukum, kita bisa bunuh dia. Lalu membangkitkan patriotisme dari rakyat Israel bahwa tentara mereka kuat, tentara mereka berhasil mengalahkan musuh. Lihat nih, raja musuh kita sudah takluk kepada kita. Saya yakin rakyat yang melihat ini bersorak-sorak memuji Tuhan. Tuhan kami hebat, Tuhan memberikan kemenangan. Tapi di mata Tuhan salah. Lalu
Yang kedua, kambing domba dan lembu yang baik dan tambun tidak dibunuh. Padahal Tuhan sudah katakan loh, semua manusia, termasuk rajanya dibunuh, semua hewan tidak ada yang boleh dikecualikan, termasuk hewan-hewan yang tambun. Padahal kalau kita berpikir, kalau manusianya dibunuh wajarlah. Tapi hewan-hewan ini kan bermanfaat untuk rakyat Israel sendiri. Apakah semua rakyat Israel sudah cukup makanannya, sudah cukup kekayaannya? Secara logika, saya katakan lagi, secara logika saya setuju dengan tindakan Raja Saul. Secara logika. Tapi apakah logika saya sama dengan kehendak Tuhan? Sama dengan perintah Tuhan? Itu yang jadi persoalan. Kita lihat lebih jauh, ayat 10. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Tuhan kecewa. Tuhan tidak senang. Bukan kemenangan berhasil mengalahkan orang Amalek. Tuhan tidak senang. Kenapa demikian? Karena Saul telah melanggar firman Tuhan. Tidak sepenuhnya menjalankan perintah Tuhan. Ayat 13, ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Perhatikan baik-baik perkataan Saul. Unik kan? Dia berkata, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Karena dia merasa sudah bunuh semua bangsa Israel. Bangsa Amalek sudah dia bunuh. Hanya sisa satu, Raja Amalek. Dan dia sudah bunuh semua hewan-hewan. Tapi dia sisakan hewan-hewan yang gemuk dan tambun-tambun. Aku telah melakukan firman. Banyak orang tuh seperti Saul. Telah melanggar firman Tuhan, tetapi merasa melaksanakan firman Tuhan. Nah, yang menjadi persoalan kita adalah jangan sampai Natal kita merasa menjalankan firman Tuhan. Memperingati kelahiran Yesus Kristus, ternyata melanggar firman Tuhan. Ini kita harus pahami, kita harus gali lebih tajam dan lebih jauh. Jangan sampai seperti itu. Kita merasa memperingati kelahiran Yesus, merayakan Natal, itu menjalankan firman Tuhan. Jangan punya pemahaman gitu. Kenapa saya katakan demikian? Emangnya ada perintah di Alkitab? Ada. Ayatnya menyuruh kita merayakan Natal. Nah, kalau tidak ada, itulah yang namanya ketaatan kita belajar pada Saul. 14, tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jadi lembu-lembu, kambing domba memberitahukan bahwa Saul telah melanggar firman Tuhan. Ada dua kesalahan dari Raja Saul. Apa itu? Yang pertama, menyelamatkan Raja Agag. Tadi saya sudah katakan bahwa menyelamatkan Raja Agag, Saul itu pasti punya tujuan. Membangkitkan semangat, membangkitkan mentalitas, membangkitkan patriotisme dari para tentara Saul, dari seluruh rakyat Israel. Bahkan dengan menunjukkan Raja Amalek ini berada di tangan mereka yang sudah siap dihukum mati, saya yakin Saul pun punya tujuan untuk membunuh, tapi dia maunya membunuh di hadapan seluruh tentara, di hadapan seluruh rakyat. Karena Saul juga ingin membangkitkan wibawa dia. Lihat, tentara raja musuh berhasil aku taklukkan. Lalu yang kedua adalah menyelamatkan kambing domba yang baik dan tambun. Apakah tujuan Saul menyelamatkan Raja Amalek? Tujuan dia menyelamatkan kambing domba yang baik dan gemuk. Kalau Raja Amalek saya sudah ungkapkan, sekarang kita lihat lebih jauh. Apa sih tujuan Saul menyelamatkan kambing domba, hewan-hewan yang tambun dan baik? Perhatikan baik-baik jawaban Saul. 1 Samuel 15:5 jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebih-lebihnya kami telah tumpas. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Tujuan kami
menyelamatkan hewan-hewan yang baik dan tambun adalah mempersembahkan korban bakaran, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan kemenangan. Menurut Anda, baik atau tidak? Bapak Ibu, baik enggak? Baik. Oh, kita mempersembahkan korban untuk memuliakan nama Tuhan, kok baik. Sama juga perayaan Natal, baik enggak? Baik. Salahnya di mana? Nah, itu yang menjadi masalah. Benar di mata Tuhan, baik, benar di mata manusia, baik di mata manusia, belum tentu baik dan benar di mata Tuhan. Nah, itu yang harus kita pelajari, kehendak Tuhan, ya, kehendak Tuhan. Kita lihat, perlu diketahui apa yang menurut Anda baik dan benar, belum tentu di mata Tuhan juga baik dan benar. Perayaan Natal, baik nggak? Baik. Benar atau enggak? Nah, itu yang jadi persoalan. Di mata Tuhan tuh baik atau benar atau tidak. Walaupun kelihatan baik dan mulia, namun di mata Allah tetap saja dianggap tidak taat atau pemberontakan terhadap perintahnya. Sehingga firman Tuhan datang kepada Saul. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Raja Saul sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Tuhan berkata, aku nyesel. Padahal kalau kita lihat porsi menjalankan firman Tuhan dengan melanggar itu porsinya sedikit. 95% Saul sudah jalankan perintah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan suruh semua orang Amalek basmi. Pria, wanita, tua, muda, anak-anak bahkan bayi-bayi yang menyusui sudah dibunuh. Sisa satu saja, Raja Amalek. Kan kalau yang pembunuhan rakyat itu mungkin 99, sekian persen Saul sudah jalankan. Hanya 0, sekian persen melanggar. Lalu kambing domba. Semua hewan-hewan yang sudah jelek-jelek dibunuh semua. Tapi yang tambun-tambun yang sehat-sehat diselamatkan. Tujuannya untuk apa? Mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ini juga baik dan dia sudah lakukan. Hampir semua hewan sudah dia bunuh. Tapi sedikit saja kesalahan, tidak taat di mata Tuhan jadi masalah. Oke? Di mata Tuhan jadi masalah. Karena itu ketaatan pada firman Tuhan itu penting sekali. Setelah ditegur, Raja Saul bukannya menyesal dan mengakui kesalahannya dan bertobat. Dia nggak bertobat. Okay? Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jalan dan melakukan apa yang jadi marah Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku dan aku membawa Agag Raja Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Sudah ditegur tetap membela diri. Dia berkata, aku sudah jalankan. Apa yang dikatakan Saul sebenarnya tidak salah. Dia memang sudah jalankan. Sebagian besar dia sudah laksanakan, hanya ada bagian kecil. Nah, bagian kecil ini karena dia gunakan logika, hikmat, pengetahuan, keinginan, kehendaknya sendiri. Itu yang jadi masalah. Ayat 21, tetapi rakyat mengambil dari jaran kambing domba, lembu yang terbaik yang dikhususkan untuk ditumpas untuk mempersembahkan korban bakaran, korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Jadi Saul itu sebenarnya punya tujuan yang baik. Menyelamatkan hewan-hewan yang tambun. Mempersembahkan korban. Ini kan mestinya mempersembahkan korban itu sesuatu yang baik. Sama juga Anda merayakan Natal, Anda tuh sedang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Memperingati, bersuka cita atas kelahiran Yesus. Sama mempersembahkan korban. Tapi bagaimana firman Tuhan berkata, seringkali seorang hamba Tuhan menjalankan firman Tuhan itu ala kadarnya. Tetapi merasa dirinya sudah menjalankan seluruh perintah Tuhan. Padahal Tuhan itu mau kita lakukan sepenuhnya firman Tuhan. Karena itu perlu diketahui pengorbanan tanpa ketaatan di mata Tuhan adalah dosa. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan.
23, sebab pendurhaka adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti penyembahan berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Bayangkan, gara-gara kesalahan sepele, Saul ditolak sebagai raja. Padahal sepelenya tuh begini loh. Seluruh rakyat Amalek sudah dibunuh, hanya sisa satu. Artinya 99, sekian persen sudah melakukan. Hanya sedikit loh. Kemudian semua hewan-hewan yang kurang bagus sudah dibunuh, hanya sisa sebagian kecil. Yang baik-baik, yang tambun-tambun, sehat-sehat. Dan itu pun bukan untuk Saul. Bukan untuk dimakan rakyat, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kalau kita lihat di sini, tujuannya baik loh. Tapi Tuhan berkata, emangnya aku berkenan pada korban-korbanmu? Yang aku butuhkan adalah ketaatanmu. Sama juga perayaan Natal. Perayaan Natal. Tujuan Anda memang baik. Tujuan Anda kelihatan benar di mata manusia. Karena itulah kita coba lakukan perbandingan. Dari peristiwa Raja Saul kita bisa belajar persamaan dengan perayaan Natal. Persamaannya mana? Dari sisi Raja Saul atau logika manusia, tujuan menyelamatkan kambing domba yang gemuk adalah suatu hal yang baik. Baik. Di mana baiknya? Perhatikan kembali ayat ini. 1 Samuel 15 ayat 15. Karena sudah beberapa kali saya baca, saya hanya menitik beratkan kalimat yang saya buat kelap-kelip. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Baik tujuannya. Siapa yang ngomong tidak baik? Tujuannya baik. Motivasinya baik. Tapi di mata Tuhan sudah melanggar perintah Tuhan. Padahal Tuhan itu yang memerintahkan korban-korban. Tuhan yang suruh korban-korban. Tapi untuk kasus ini Tuhan tidak suruh. Dan Tuhan suruh tumpah semuanya. Tapi Saul memasukkan ide, pikiran, pendapat pribadi dalam menjalankan firman Tuhan. Nah demikian pula di dalam perayaan Natal. Jangan sampai kita memasukkan ide, pendapat, pikiran pribadi kita. Kita harus lihat kehendak atau firman Tuhan seperti apa. Saya katakan hari ini khotbah saya tidak menyenangkan Anda yang 90%. Tidak menyenangkan. Karena itu kalau Anda tidak sanggup mengikuti lagi, kalau Anda tidak sependapat, saya katakan sekali lagi, silakan skip. Silakan lewati. Masih banyak topik-topik yang lain yang saya tidak mengkritik orang tapi membangun iman pengetahuan seseorang. Tujuan baik dalam perayaan Natal. Bersukacita mengucap syukur atas kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Salah enggak? Baik enggak? Benar dan tujuannya baik. Menjadi momentum dalam memberitakan Injil, mengajak orang ke gereja. Biasa kalau hari ibadah mengajak orang kan susah. Tapi di perayaan Natal di mana ada sukacita, ada pesta, ada door prize sebagainya, ajak ke gereja. Jadi mungkin orang ini susah diajak ke gereja, tapi di momen perayaan Natal dia datang tuh. Kan harapan kita nyangkut nih orang. Setelah satu kali menginjakkan kaki ke gereja, satu kali mendengarkan firman Tuhan, satu kali melihat suasana gereja, melihat puji-pujian, mudah-mudahan biasa tertarik. Tapi apakah kita memberitakan ini hanya setahun sekali? Nah itu juga direnungkan momentum berkumpulnya keluarga bersama-sama. Kan jarang nih satu keluarga berkumpul bersama. Tapi kalau ada perayaan Natal, nah itu ramai-ramai satu keluarga ke gereja. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, sekali lagi ini adalah logika dan sudut pandang manusia. Menurut kita benar, menurut kita baik, menurut kita sudah sesuai. Tapi masalahnya adalah logika yang sama juga diucapkan Raja Saul ketika menyelamatkan kambing domba yang gemuk dan sehat. Yaitu untuk mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Jadi rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Maka yang perlu kita ikuti adalah Tuhan. Maka saya akan kupas bersasarkan firman Tuhan. Masalahnya Tuhan tidak pernah satu kali pun perintahkan umat Kristen merayakan Natal. Coba deh Bapak Ibu yang 90% merayakan Natal, coba tunjukkan kepada saya perintah Tuhan untuk memperingati kelahirannya. Lalu ada pendeta
yang menunjukkan. Oh, orang Majus merayakan kelahiran Yesus. Ingat loh, itu bukan perintah Tuhan. Inisiatif dia, dan dia melihat bintang muncul, dia ingin datang menyembah sang raja. Dan itu perlu. Di waktu Yesus dilahirkan itu sangat perlu. Karena kalau tidak, kita kan nggak tahu bahwa sang juru selamat Raja besar telah lahir ke dunia. Justru dengan adanya orang Majus memberitakan, oh seorang raja yang sangat penting telah lahir. Lalu bagian yang kedua adalah gembala-gembala di padang. Malaikat datang, telah lahir juru selamat dunia. Lalu gembala-gembala di padang ini datang lalu menyiarkan, oh telah lahir orang yang penting. Memang waktu Yesus dilahirkan perlu ada pemberitahuan. Nah setelah itu, setelah orang tahu Yesus pernah lahir ke dunia, kelanjutannya apakah masih perlu diperingati? Nah itu yang perlu kita renungkan. Karena masalahnya tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang memerintahkan kita merayakan Natal. Tidak ada. Amsal 30 ayat 5 sampai 6. Perhatikan ayat ini. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Janganlah menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Perhatikan di sini. Jangan menambahi firman-Nya. Kalau di dalam Alkitab memang tidak pernah diperintahkan kita merayakan Natal, lalu Anda merayakan, Anda kan sudah menambahi firman Tuhan. Sadar nggak? Anda sudah menambahi firman Tuhan. Sudah menambahi. Kalau jemaat yang awam mereka ikut gembalanya. Ketika gembalanya menjalankan Natal diikuti. Kemudian kenapa firman Tuhan tidak boleh ditambah? Karena firman Tuhan itu sudah murni. Murni itu seutuhnya dari Tuhan. Ketika engkau tambah-tambahkan, bukan firman Tuhan lagi, tapi sudah tercampur antara firman Tuhan dan firman manusia. Ajaran Tuhan dan ajaran manusia. Perintah Tuhan dan perintah manusia sudah tercampur di sana. Sudah nggak murni. Karena itu ketika kita mau jalankan Alkitab, jalankan secara murni. Jangan ada sedikit celah. Saul, celah kesalahannya sedikit. Satu raja, seorang saja yang diselamatkan. Di mata Tuhan itu sudah celah. Dia tidak jalankan sepenuhnya. Kalau Saul itu membunuh termasuk raja-rajanya, semua hewan dibunuh, semua rampatas dimusnahkan, saya yakin Saul itu akan jadi raja sampai dia meninggal. Tapi faktanya, gara-gara kesalahan kecil, Tuhan tolak dia sebagai raja Israel, lalu angkat Daud sebagai penggantinya. Tuhan punya otoritas. Ketika kita tidak mau taat, maka kita tidak akan dipakai Tuhan, tidak akan diakui Tuhan, ditolak oleh Tuhan. Supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Ditegur Tuhan karena Anda menambahi firman Tuhan. Dianggap pendusta karena memang di Alkitab tidak pernah perintahkan. Lalu kita khotbahkan, oh Tuhan suruh merayakan Natal dan sebagainya. Anda kan berbohong. Hamba Tuhan berbohong. Jadilah hamba Tuhan yang jujur. Apa yang benar sampaikan kepada jemaatnya. Tuhan sangat marah dan benci jika ada hamba Tuhan yang mengajarkan apa yang tidak pernah diperintahkan oleh Tuhan. Di mata Tuhan itu adalah nabi palsu. Karena itu harapan saya, maaf kata nih hamba-hamba Tuhan yang mendengar, jangan sampai di mata Tuhan kita jadi nabi palsu. Perhatikan bagaimana kerasnya perkataan ini. Ulangan 18 ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dilakukan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Perhatikan Bapak Ibu, perkataan yang tidak kuperintahkan. Kapan Tuhan perintahkan kita merayakan Natal? Kapan Tuhan perintahkan kita merayakan kelahiran Yesus Kristus? Enggak pernah ada perintah. Okay? Karena itu nabi itu harus mati. Keras nggak? Keras. Kalau kita mau ikut ayat ini, banyak sekali pendeta yang dimatikan Tuhan di perjanjian lama. Kalau kita hidup di zaman perjanjian lama, banyak pendeta-pendeta sudah mati, dihukum oleh Tuhan. Jadi masalahnya itu, Tuhan tidak perintahkan.
Kalau Tuhan perintahkan silakan, saya juga akan dukung, saya juga akan merayakan secara mewah. Masalahnya Tuhan tidak pernah perintahkan. Karena itu firman Tuhan itu sangat tegas, sangat jelas bahwa firman Tuhan tidak boleh ditambah dan firman Tuhan itu tidak boleh dikurangi. Ketika engkau menambah dan mengurangi firman Tuhan, kemurnian firman Tuhan itu sudah ternoda. Ulangan 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kau perintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Perhatikan kata yang saya cetak merah dan diberi garis bawah. Menambahi atau mengurangi. Firman Tuhan tidak boleh dikotak-katik. Lalu di kitab yang sama, Ulangan 12 ayat 32. Segala yang kau perintahkan kepadamu harus kamu lakukan dengan setia. Perhatikan kata setia. Orang yang setia akan menjalankan sepenuhnya. Sama seperti Saul tidak setia. Tidak setia pada firman Tuhan. Tuhan suruh basmi habis, tapi dia tidak setia. Tidak setia karena dia menggunakan logika pikiran sendiri. Janganlah engkau menambahi ataupun menguranginya. Jadi ketika engkau jadi orang yang setia, sampai yang kecil pun engkau akan jalankan. Orang yang setia, kalau dia percayakan ke uang, sampai 1 sen pun dia akan laporkan pemanfaatan uang tersebut. Tapi kalau tidak setia, kelihatannya uang kecil. Tapi ketika engkau masukkan ke dalam neraca, 1 rupiah, itu yang berbeda. Neraca itu sudah tidak seimbang. Karena yang namanya neraca itu kiri kanan itu harus seimbang sampai titik 0. Itulah kesetiaan. Wahyu 22 ayat 18. Wahyu 22 ayat 18. Ini adalah kitab terakhir, pasal yang terakhir dan hampir di ayat-ayat yang terakhir. Kembali lagi firman Tuhan ditekankan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Jadi firman Tuhan tidak boleh ditambah, tidak dikurangi, bukan hanya berbicara perjanjian lama, tapi sampai penutup seluruh Alkitab pun ditekankan kembali firman Tuhan tidak boleh ditambah, firman Tuhan tidak boleh dikurangi. Dengan kata lain, jalankanlah firman Tuhan dengan setia. Karena itulah, Bapak Ibu, karena itulah gereja GCC, Jesus Christ Community, mengambil sebuah keputusan bahwa kami tidak merayakan Natal. Bapak Ibu, karena itu perlu Bapak Ibu ketahui, GCC tidak merayakan Natal. Dari sejak gereja ini dirintis sampai sekarang, lebih kurang dari hampir 10 tahun kami tidak pernah merayakan Natal. Tentu kami bukan benci orang yang merayakan Natal, ya silakan. Kami tetap menghormati mereka yang merayakan Natal. Nah, kami tidak merayakan Natal dengan prinsip-prinsip kami punya pertimbangan-pertimbangan sendiri. Gereja GCC mengambil keputusan tidak merayakan Natal tidak mudah. Karena kami melawan arus. Bahkan kami dicap sesat. Saya juga tidak tahu sesatnya di mana. Oke, tidak merayakan Natal dicap sesat. Sesatnya di mana? Saya tidak tahu. Permasalahan memang tidak pernah diperintahkan. Jadi kalau kami mentaati firman Tuhan dicap sesat, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya ucapkan. Karena itulah ketika saya memberikan alasan tidak merayakan Natal, itu tentu melalui penggalian fakta secara kebenaran Alkitab. Tidak mudah. Nah, semua penggalian-penggalian alasan-alasan itu saya ungkapkan di sebuah buku yang saya tulis. Jadi ketika saya membahas perlukah Natal itu dirayakan, tentu juga punya alasan-alasan argumentasi teologis dan alkitabiah. Saya akan berikan 10 alasan kenapa Natal itu tidak perlu dirayakan. 10 alasan, bukan 1 alasan. Sebenarnya 1 alasan saja sebenarnya sudah cukup. Tidak diperintahkan Tuhan. Selesai. Itu sudah cukup. Tapi untuk memperkuat saya berikan 10 alasan. Nah, 10 alasan itu diambil dari salah satu buku yang saya tulis. Saya lupa ambil buku. Dipotong nanti ya. Lupa saya.
Bapak Ibu, nah 10 alasan kenapa tidak perlu merayakan Natal adalah satu buku yang saya tulis. Nah ini bukunya Bapak Ibu. Nah buku ini dicetak sudah belasan tahun yang lalu dan sempat heboh. Bahkan sempat masuk ke majalah Reformata. Nah saat itu banyak yang pro dan kontra. Ya tergantung. Yang pro pasti mendukung, oh ini benar. Sedangkan yang kontra ini menyerang saya, bahkan mencap pendeta Nathan sesat, pendeta ekstrim. Ya saya tidak tahu mau dikatakan apa lagi. Karena itulah sebuah risiko ketika Anda menceritakan sebuah kebenaran. Risiko yang sama dialami oleh Tuhan Yesus disalibkan. Kenapa? Karena ajaran Yesus berbeda dengan para imam-imam, para pemimpin agama Yudaisme. Stefanus dilempar batu sampai mati. Kenapa? Karena ajarannya berbeda dengan apa yang dia yakini. Dan Saulus setelah dia menjadi Kristen dimusuhi. Padahal Saulus awalnya itu pemimpin agama Yahudi. Tapi begitu dia berbalik menjadi rasul orang Kristen, menjadi pengikut Yesus, menjadi rasul Yesus, berusaha dibunuh, diancam dan sebagainya. Karena itu sebuah risiko. Ketika engkau menyampaikan sebuah kebenaran, orang belum tentu tertarik, orang belum tentu setuju dengan kebenaranmu. Bahkan kebenaran yang engkau sampaikan itu akan menjadi celaka bagimu. Karena itulah sebenarnya saya tadi sudah katakan khotbah hari ini tidak populer dan tidak disukai oleh orang. Tapi mau tidak mau saya harus katakan dari buku ini 10 alasan tidak perlu merayakan Natal. Tebalnya 190 halaman. Nah saya akan berikan bab-babnya. Terdiri dari 10 bab. Kita lihat 10 bab. Yang pertama, tidak ada perintah Tuhan. Tadi saya sudah katakan, silakan cari satu saja ayat perintah Natal perlu dirayakan. Maka saya anggap buku saya itu keliru. Yang kedua, makna Natal telah mengalami pergeseran. Yang ketiga, perayaan Natal merupakan sebuah tradisi. Yang keempat, Yesus adalah Allah yang kekal. Yang kelima, agar tidak terjebak dalam penyesatan iblis. Yang keenam, firman Tuhan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Yang ketujuh, 25 Desember hari lahirnya Dewa Matahari. Apakah itu hari lahirnya Yesus? Yang kedelapan, Natal banyak mengandung unsur tahayul dan dongeng. Misalnya pohon Natal, Sinterklas, itu sama sekali tidak ada di Alkitab yang berkaitan dengan kelahiran Yesus. 9, para rasul tidak pernah merayakan Natal. Yang ke-10, Natal banyak mengandung unsur penyembahan berhala. Ketika Anda pasang pohon Natal, itu sudah berkaitan dengan penyembahan berhala. Lalu ada bola-bola. Bola yang Natal itu Anda tahu nggak? Itu simbol matahari. Dewa matahari yang disembah zaman dulu. Nah banyaklah. Nah semua itu saya kupas di dalam buku tersebut. Tentu tidak mungkin dalam 1 jam saya bisa kupas buku yang hampir 200 halaman ini. Namun saya akan kupas sedikit poin penting yang berkaitan dengan 10 alasan tidak perlu merayakan Natal ini. Apalagi hari ini 25 Desember. Dan saya tidak tahu pas sekali hari ini 25 Desember. Perlu diketahui bahwa di dalam Alkitab tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan kita merayakan kelahiran Yesus. Yang diperintahkan itu memperingati justru kematian Yesus. Jadi ya Yesus minta bukan kelahiran tapi kematian. Lihat Lukas 22 ayat 19. Lalu yang mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jelas ya, Yesus minta loh kematiannya itu diperingati. Nah, kalau Natal itu perlu diperingati, pasti Yesus sudah minta sekalian di sini. Bisa nangkap Anda? Dia punya hak kok. Dan ketika Yesus minta pun tidak ada salahnya. Masa kematianku diperingati? Tolong ya sekalian kelahiranku. Sederhana sekali, betul nggak? Tapi kenapa Tuhan Yesus tidak meminta? Nah itu kita yang harus cari jawaban. Nah kalau dia tidak minta berarti dia tidak pernah perintahkan. Nah kalau tidak perintahkan maka Natal itu memang tidak perlu dijalankan. Nah setelah itu gereja berdiri di hari Pentakosta. Yesus ditangkap, disalibkan, naik ke sorga. Kemudian
Di sorga Tuhan memilih seorang rasul yang terakhir. Jadi ada 12 rasul. Yudas sudah gugur diganti oleh Matias. Jadi tetap 12 orang. Tapi setelah itu Tuhan pilih satu lagi, rasul ke-13 yang secara unik dipilih dari sorga. Nah, kepada Saulus kembali lagi Tuhan tekankan bahwa harus memperingati kematiannya dalam wujud perjamuan kudus. Kita lihat perintah Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 24. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jelas ya? Kemudian ayat yang ke-25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Perhatikan Bapak Ibu, perintah Tuhan. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ketika dia sedang memegang sebuah roti, tubuhnya. Lalu perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Ketika dia sedang mengambil cawan anggur perjamuan, inilah darahku. Yesus minta kematiannya diperingati, bukan kelahirannya. Kalau memang kelahiran Yesus perlu diperingati, Yesus pasti sudah minta. Karena itu ketika berbicara peringatan kelahiran dan kematian, kelahiran tidak pernah diperintahkan, kematian diperintahkan Tuhan. Karena itu, mana yang Anda jalankan? Apakah salah jika gereja GCC tidak merayakan Natal oleh karena tidak pernah diperintahkan Tuhan Yesus sendiri? Kami memang beda. Beda dengan gereja umumnya, tapi jangan beda di mata Tuhan, jangan beda dengan Alkitab. Anda boleh beda dengan gereja lain, tapi tidak boleh beda dengan firman Tuhan. Engkau harus sama dengan firman Tuhan, dan itu tidak mudah. Anda akan berjalan sendiri. Basuh kaki yang dicatatkan di Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Sebaliknya yang jelas-jelas ada diperintahkan Tuhan Yesus malah diabaikan oleh hampir semua gereja di dunia, yaitu pembasuhan kaki. Diabaikan betul. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Yesus katakan harus basuh kaki. Anda jalankan enggak? Ini jelas-jelas ada perintah, tapi Anda abaikan. Yang Natal tidak ada perintah, Anda jalankan dengan penuh semangat meriah. Kita lihat bagaimana perintah tentang pembasuhan kaki. Yohanes 13 ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Perintah enggak? Kemudian ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, ayat 15 lebih jelas. Yesus katakan kepada murid-muridnya, aku sudah kasih teladan, sudah kasih contoh bagaimana cara basuh kaki. Ambil baskom, isi air, dibasuh, setelah itu dilap kering pakai kain. Sudah jelas. Nah, untuk masalah pembasuhan kaki, silakan Anda kunjungi link YouTube kami di Bible Teaching Ministry. Ada 6 sesi, ada 5 sesi topik khusus pembasuhan kaki. Dan gereja kami juga jalankan pembasuhan kaki itu. Karena itu memang perintah Tuhan. Kita lihat Merry Christmas atau Selamat Hari Natal. Apalagi perayaan Natal zaman sekarang sudah identik dengan kemewahan, kemeriahan, pesta pora. Jauh sekali berbeda dengan suasana waktu Yesus dilahirkan. Beda sekali. Kita lihat momen bagaimana kondisi waktu Yesus dilahirkan. Gambaran Natal masa kini menghias gedung gereja dengan mewah dan mahal. Berapa banyak tuh biaya untuk dekorasi tuh. Lomba membeli pohon Natal yang terbesar dan mahal. Lomba ini dilakukan terutama gereja-gereja yang punya duit. Mall-mall yang punya duit. Makin mahal. Pesta bahkan ada pohon Natal yang harganya puluhan miliar. Anda tahu nggak? Puluhan miliar. Pesta pora dengan banyak menu makanan mahal. Berbagai
perlombaan dan hadiah yang mahal, door prize yang banyak dan mahal. Banyak orang yang setahun sekali ke gereja hanya kejar door prize. Mengenakan pakaian baru yang mahal, mengadakan tur keliling daerah bahkan ke luar negeri. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, inilah nuansa suasana perayaan Natal zaman sekarang. Berbeda sekali dengan kondisi waktu Yesus dilahirkan. Kondisinya seperti apa? Di Lukas pasal 2, 6-7, waktu Yesus dilahirkan, mereka, Yusuf dan Maria itu sedang menempuh perjalanan panjang ke kota Yerusalem untuk ikut sensus penduduk. Dan di saat itulah Maria melahirkan. Tapi di kota Bethlehem ini semua tempat penginapan itu penuh. Karena banyak orang yang dari luar kota datang untuk ikut sensus penduduk, pendaftaran. Maka tidak ada tempat, terpaksa Maria melahirkan di sebuah kandang hewan. Kalian lihat, raja segala raja lahir di kandang hewan. Sekarang kita merayakannya pesta pora meriah-meriah. Apakah itu layak? Kemudian, setiap kali perayaan Natal, ada satu peristiwa pilu yang luput dari perhatian Anda semua. Yaitu Herodes menyuruh membunuh ratusan anak-anak di Bethlehem, di Yerusalem dan sekitarnya. Ratusan loh. Kenapa saya kata ratusan? Karena yang ditarget oleh Herodes adalah umur 1-2 tahun. Jadi waktu orang Majus datang kepada Herodes, Herodes berkata, kalau kalian sudah ketemu raja itu, beritahukan ke saya di mana alamatnya, aku akan datang menyembah. Padahal itu siasat dari Herodes ingin membunuh Yesus. Nah, diingatkan lewat mimpi kepada orang Majus, jangan kembali ke Herodes. Akhirnya mereka pulang lewat jalan lain ke kampung halamannya. Dan Herodes merasa kesal, jengkel, lalu diperintahkan prajuritnya, bunuh semua anak-anak umur 1-2 tahun. Dan lihat perintah Herodes. Matius 2:16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Bapak Ibu, berapa banyak anak-anak yang dibunuh? Pernahkah kita waktu merayakan Natal kita ingat ratusan anak-anak mati? Pernahkah kita ingat ratusan pasang suami istri kehilangan anak yang mereka cintai? Saya yakin orang-orang tua yang anak-anaknya dibunuh gara-gara kelahiran Yesus, dia akan benci sekali kepada Yesus. Bahkan berkata, gara-gara lu lahir anak gua mati. Gara-gara kamu lahir kami kehilangan anak. Nggak gampang loh. Agama Kristen mengajarkan tentang kasih. Mengasihi. Tapi ratusan anak-anak dikorbankan. Kita tidak pernah kupas. Kita tidak pernah prihatin. Kita tidak pernah lihat. Kita tidak pernah ingat. Karena itulah kenapa Tuhan Yesus tidak meminta kelahirannya dirayakan. Karena ada peristiwa duka cita, ada peristiwa pilu waktu kelahiran Yesus. Bukan peristiwa sukacita, tapi peristiwa pilu yang menyakitkan. Karena itu renungkanlah Bapak Ibu yang saya kasihi. Happy birthday to you. Anggapan umum bahwa merayakan ulang tahun adalah wujud kita memberi perhatian, mengasihi, menghormati orang yang berulang tahun. Ini anggapan dunia. Dan anggapan itu tidak salah. Ketika Anda dirayakan ulang tahunnya, orang itu mengasihi Anda, menghormati Anda. Betul? Senang gak dirayakan ulang tahunnya? Pasti senang. Tapi bagaimana ketika yang kita rayakan itu adalah ulang tahunnya Tuhan? Kira-kira Tuhan senang atau enggak? Nah, itu rancanganku bukan rancanganmu, kembali ke sana. Kalau ada pendeta yang dapat WhatsApp dari Tuhan, oh saya senang sekali kelahiranku dirayakan, ya silakanlah. Namun faktanya di dalam Alkitab tidak ada satu pun catatan bahwa murid-murid Tuhan Yesus pernah mengadakan perayaan hari ulang tahun sang guru mereka. Tidak ada. Silakan aja cari. Apakah pernah murid-murid Tuhan Yesus merayakan hari ulang tahun guru mereka? Tidak pernah sama sekali. Apakah murid-murid Tuhan Yesus ini tidak mengasihi gurunya? Tidak mencintai gurunya, tidak memberi perhatian kepada guru mereka? Mustahil. 3 tahun mereka siang malam bersama Tuhan. Jadi 3 kali Yesus ulang tahun, tetap aja diabaikan.
Kenapa demikian? Karena karena ada 3 alasan. Kenapa murid-murid tidak merayakan Natal? Alasan pertama, perayaan kelahiran itu bukan kebiasaan umat pilihan atau bangsa Yahudi. Umat Yahudi itu selalu ditekankan jangan mengkultuskan seorang pribadi. Dari kesanalah akhirnya mereka itu tidak biasa mencatat hari ulang tahun lalu diperingati. Perayaan ulang tahun itu adalah kebiasaan bangsa kafir. Dan di Alkitab hanya tercatat 2 kali perayaan ulang tahun dan 2 kali itu orang kafir. Dan 2 kali perayaan ulang tahun itu ada 2 nyawa yang dikorbankan. Ulang tahun pertama terjadi di Perjanjian Lama, yaitu ulang tahun Firaun. Nah, juru roti raja dibunuh gara-gara ulang tahun. Kemudian di Perjanjian Baru, yang ulang tahun itu adalah Herodes. Gara-gara dia ulang tahun, anaknya Herodias menari menyenangkan Herodes, lalu Herodes menjanjikan apapun yang diminta dikasih. Nah, saat itu dia minta kepala Yohanes. Gara-gara Herodes ulang tahun, kepala Yohanes dipancung. Jadi 2 kali saja mencatat perayaan ulang tahun dan 2 kali 2 nyawa dikorbankan. Yesus tidak pernah perintahkan murid-muridnya merayakan kelahirannya. Nggak pernah diperintahkan. Makanya murid-murid ini orang yang paling dekat dengan Tuhan tahu persis. Kalau gurunya minta pasti mereka sudah jalankan. Sama seperti memperingati kematiannya. Tuhan Yesus minta, maka murid-murid tetap menjalankan memperingati kematian Tuhan. Kemudian mereka yang paling mengerti hati dan pikiran Tuhan. Siang malam bersama dengan Tuhan. Dan mereka tahu. Maka kita kalau mau tahu Tuhan suka atau tidak ulang tahunnya dirayakan, belajar pada murid-murid. Karena mereka yang paling tahu, mereka yang paling dekat. Kalau Anda katakan orang yang tidak merayakan kelahiran Yesus adalah orang yang tidak bersyukur, tidak bisa mengasihi Tuhan, Anda salah besar. Berarti murid-murid tidak bersyukur dan tidak mengasihi Tuhan. Betul? Karena itu kami belajar kepada murid-murid Tuhan Yesus. GCC belajar kepada murid-murid. Karena ada resiko ketika kita berbeda dengan murid-murid. Resikonya di mana? Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat yang dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ketika ajaran kita berbeda dengan rasul-rasul, kita akan dikutuk. Okay? Akan dikutuk. Karena itu jangan sampai kita punya ajaran berbeda. Harus sama seperti rasul-rasul. Nah, karena rasul-rasul tidak pernah merayakan Natal, maka kami juga tidak pernah merayakan Natal. Karena itu, salahkah kami? Jika kami disalahkan, salahkanlah ke rasul-rasul karena kami mengikuti contoh rasul-rasul. Selain itu, Rasul Paulus juga mengingatkan kita agar berhati-hati dengan manipulasi penyesatan iblis. Kenapa masih hati-hati? Lalu apa hubungannya dengan perayaan Natal? Begini loh. Iblis, okay? Iblis melakukan penyesatan, dan salah satu cara penyesatan iblis yang sangat halus, sangat licik dan tidak disadari oleh banyak umat Kristen adalah memunculkan Yesus yang lain. Dia munculkan Yesus yang lain. Kita lihat ayatnya. 2 Korintus pasal 11 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 11 ayat 3, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Perhatikan di sini. 2 kata yang ingin saya titik beratkan. Pikiran kamu disesatkan. Jadi ketika pikiran kita dimanipulasi, pikiran kita sudah dikacaukan, pikiran kita sudah disusupi oleh iblis, kita tersesatkan. Dan salah satu cara menyesatkan itu adalah memunculkan Yesus yang lain. Anda merayakan Natal kan merayakan kelahiran Yesus. Tapi ingat, ada Yesus yang lain. Hati-hati. Okay? Jangan sampai yang Anda rayakan itu adalah Yesus yang lain, bukan Yesus yang asli. Kenapa saya katakan harus hati-hati? Kita lihat lebih jauh. Identitas Yesus yang asli.
identitas Yesus yang asli. Yesus yang asli tidak mungkin lahir di tanggal 25 Desember. Tidak ada bukti catatan sejarah. Dan tidak ada bukti ayat Alkitabnya. Kalau Anda pendeta, ada teolog-teolog menafsirkan tanggal 25 Desember Yesus lahir, itu hanya tafsiran, pencocokan ilmu cocokologi yang dipakai. Enggak ada bukti sejarah, enggak ada bukti. Bahkan jangankan tanggal, tahun kapan Yesus lahir aja enggak tahu. Kalau tahunnya saja enggak tahu, apalagi tanggalnya. Bisa nangkap? Karena itu ada yang menjelaskan Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. Betul, tahun 4 sebelum Masehi. Nah gimana? Apakah Yesus lahir tahun 0? Tidak ada pembuktian. Makanya kalau kalender menggunakan AC atau Advent Christ atau AD, Anno Domino. Nah itu semua dihitung dari tahun 0. Apakah Yesus lahir di tahun 0? Tidak ada yang tahu. Kalau tahunnya saja tidak tahu, bagaimana bulan dan tanggalnya. Nah di buku yang saya tulis, saya ungkapkan ada 4 alasan bahwa Yesus tidak dilahir di bulan Desember. Karena itu saya tidak bisa kupas karena terlalu panjang di sini. Lalu yang kedua, Yesus yang asli tidak pernah meminta hari lahirnya dirayakan. Itu yang asli. Okay? Yesus yang asli. Nah, dari sini kita harus renungkan Yesus mana yang Anda rayakan? Okay? Jika Yesus tidak lahir di tanggal 25 Desember dan tidak pernah meminta hari lahirnya dirayakan, Yesus mana yang Anda rayakan kelahirannya? Kalau saya lahir tanggal 1 Januari, Anda merayakannya di bulan Februari, bulan Maret, saya tidak merasa itu ulang tahun saya. Karena itu penting sekali tanggal bulan itu. Oke, tanggal bulan itu penting sekali. Karena itu identitas ciri dari seseorang. Maka harus renungkan yang kita rayakan. Yesus yang asli atau Yesus yang lain. Nah kalau Anda merasa jika tanggal 25 Desember adalah hari lahirnya Yesus yang asli, silakan Anda rayakan. Tapi kalau Anda merasa tanggal 25 Desember bukan hari lahirnya Yesus yang asli, Anda sudah terjebak menyembah, merayakan ulang tahun Yesus yang lain. Renungkanlah hal tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini tidak membuat Anda marah, kecewa, menuding saya sesat atau menuding saya menghalangi Anda untuk bersuka cita merayakan Natal. Saya sama sekali tidak ada maksud ke sana, hanya coba memaparkan fakta-fakta kebenaran Alkitab. Keputusan kembali pada masing-masing. Saya tetap menghormati Anda walaupun Anda berbeda dengan saya. Saya tetap mengasihi Anda. Saya tetap menghormati Anda merayakan ulang tahun perayaan Yesus Kristus yang Anda anggap itu sebagai sebuah kebenaran. Itulah sebagian kecil dari buku yang saya tulis. Nah, untuk mengetahui lebih jauh akan saya kirimkan buku tersebut secara elektronik bagi Anda memang kalau tertarik memiliki buku tersebut. Tapi kalau tidak, Anda juga bisa melihatnya dari link YouTube kami di link Jesus Christ Community. Silakan Anda kunjungi link YouTube tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, pelajaran hari ini cukup berat. Dan pelajaran hari ini, hamba-Mu tidak tahu berapa banyak orang yang suka, yang tertarik. Tapi itulah yang hamba-Mu coba paparkan. Melawan arus. Melawan mayoritas. Karena mayoritas Kristen menganggap Natal adalah identik dengan Kristen. Ketika tidak merayakan Natal, maka engkau bukan Kristen lagi. Hamba-Mu mencoba memurnikan bahwa di dalam Alkitab tidak pernah engkau satu kali pun memerintahkan kami merayakan Natal. Namun kami tetap harus saling menghormati, saling mengasihi. Keputusan penghakiman ada di tangan engkau. Karena kami hanya belajar untuk taat pada firman-Mu. Tidak terjebak seperti Raja Saul. Hanya sedikit saja dia melakukan pelanggaran. Engkau tolak dia sebagai Raja Israel. Kami tidak ingin pengalaman Saul
terjadi pada kami sehingga kami ditolak. Kami merasa sudah benar, sama seperti Saul merasa sudah benar, ternyata kami salah di hadapan Engkau. Karena rancanganmu bukanlah rancangan kami, kehendakmu atau jalanmu bukanlah jalan kami, bertolak belakang. Kami ingin belajar rancanganmu, kami ingin belajar jalanmu, kami ingin taat pada firmanmu. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita dengarkan satu pujian hati sebagai murid. Seorang murid adalah orang yang haus belajar. Seorang murid adalah orang yang tunduk pada pengajaran. Seorang murid memiliki telinga. Seorang murid mendengar, merenungkan. Dan kalau itu sebuah kebenaran, dia akan pegang, dia akan jalankan. Jadilah hati sebagai murid. Tuhan Yesus berkati. sedang kau lakukan. Ku tahu kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaranmu. Berikan ku hati sebagai muridmu yang mendapat hikmatmu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaanmu. Di saat ku tak mengerti, di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaranmu. Berikan ku hati sebagai muridmu yang mendapat hikmatmu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaanmu. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaranmu. Berikan ku hati sebagai muridmu yang mendapat hikmatmu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaanmu. Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran